Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang ini lagi ada pro kontra soal masalah pesantren Al Zaitun. Pak Ustadz ini sebagai pendakwah melihatnya gimana? Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saat ini tengah marak terjadi satu polemik yang cukup luar biasa, hebat, viral, yaitu tentang Al Zaitun. Dan ini sebenarnya bukan satu hal yang baru. Pro dan kontra Al Zaitun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Tetapi memang muncul lagi saat-saat ini dengan adanya tokoh utama dari Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang kerap melakukan komentar-komentar di sosial media ataupun yang tayang di sosial media yang sangat kontroversi, bahkan dinilai sesat. Inilah yang kemudian menjadi meresahkan, mencuat lagi ke permukaan bahwa diduga Pondok Pesantren Al Zaitun ini merupakan pondok pesantren yang mengajarkan aliran sesat. Seperti itu. Dari kacamata Pak Ustadz, pendakwah itu sesat dalam arti apa nih? Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengindikasikan ada 10 indikasi bahwa satu aliran dikatakan sesat. Yang pertama, aliran tersebut itu dia tidak sesuai dengan akidah Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua, ajarannya menistakan para rasul, merendahkan, menghina, melecehkan. Kemudian ia menafsirkan Al-Quran seenak nafsunya. Jadi tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dua sumber hukum utama. Kemudian juga mengkafirkan, merendahkan orang lain. Bahkan kadang ajarannya ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ini juga ada berita dia juga masuk dalam anggota NII ya. NI. Nah, yang Pak Ustadz sendiri melihat Itu saya sampaikan bahwasanya polemik Al Zaitun itu bukan 1-2 tahun ini saja, tetapi bahkan puluhan tahun, dan sudah ramai bahkan di televisi diskusi-diskusi tentang keterlibatan tokoh kunci Panji Gumilang yang juga diduga sebagai orang yang sama sebagai Abu Toto, sebagai pimpinan NII, Negara Islam Indonesia. Kalau memang itu terbukti, maka jelas-jelas ini bukan lagi sesat dalam pandangan agama Islam, tetapi justru ideologi dari NII sendiri adalah ideologi yang tidak bisa, yang bertentangan dengan ideologi yang kita anut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menganut ideologi negara Pancasila, bukan negara Islam. Tapi Pak Ustadz ini memandang untuk pesantren itu dikata artikan bersalah atau tidak, apa yang punya pesantrennya, apa pesantrennya sendiri atau orang-orang yang ada di situ. Ya. Kalau ramai orang-orang mendemo bubarkan Al Zaitun, maka saya menyatakan jangan bubarkan Al Zaitun, tetapi selamatkan Al Zaitun sebagai pondok pesantren. Rasanya tidak pantas bagi kita untuk membubarkan lembaga pendidikan yang memang di negara kita ini sudah puluhan tahun yang namanya pondok pesantren itu tumbuh dan berkembang. Kenapa? Kalau seandainya pondok pesantren Al Zaitun itu dibubarkan, maka bisa jadi ke depannya ini akan menjadi presiden atau menjadi acuan. Oh, nanti akan ada pondok pesantren lain yang katakan justru sebenarnya ia tidak sesat. Hanya saja mungkin garis keras atau terlalu kaku atau terlalu saklek. Kemudian ada 2, 3, 4 pondok pesantren yang dibubarkan. Ini, tetapi sekali lagi Al Zaitun tidak perlu dibubarkan, tetapi Al Zaitun harus kita selamatkan. Kenapa? Karena yang menjadi polemik itu bukan Al Zaitunnya, tapi pimpinannya, Bapak Panji Gumilangnya ini. Bukan Al Zaitunnya, tapi pimpinannya ini yang selalu
bersikap kontroversi. Bahkan ketika umat muslim dari berbagai wilayah mendemo Al Zaitun, ini pimpinan ini tidak punya hati nurani, bukannya malah mengademkan atau meredam, tetapi malah membuat demo tandingan. Saya juga punya 20.000 santri yang siap. Malah seperti itu kan, ini akan dibentrokkan sampai polisi bingung. Sebelah kanan teriak Allahu Akbar, sebelah kiri teriak Allahu Akbar. Ini sama-sama muslim. Nah, ini seorang tokoh yang kalau saya bilang menuruti hawa nafsunya, sebagaimana ia menafsirkan penafsiran agama, saya enak akal pikirannya si Panji Gumilang ini. Seperti itu. Tapi kan ajaran yang dilihat dari masyarakat ini yang menilai bahwa ada 3 imam. Nah, Pak Ustadz itu menilai gimana sih untuk 3 imam itu memang menurut agama itu boleh atau enggak sih? Baiat, bahkan ini mirip, kalau bicara imam maka ini mirip-mirip dengan ajaran Syiah, di mana selain kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mengimami beberapa imam yang merupakan pimpinan tertinggi dari kelompok Syiah. Ini mirip-mirip, kita tidak wajib atau tidak mutlak untuk berbaiat. Bahkan kesesatan yang nyata dari yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang ini diantaranya adalah viral. Kita lihat bagaimana seorang perempuan menjadi imam sholat. Ini sudah menyalahi fikih. Kemudian juga bahkan dengan nantangnya dibilang, loh tidak apa-apa, besok nanti akan kita lihat santri perempuan menjadi khatib Jumat. Nah ini kan diacak-acak seperti itu. Kemudian ajaran sholat itu tidak wajib, belum wajib, karena masih Indonesia ini belum negara Islam, masih periode Mekah. Nah ini ajaran yang ngaco. Surat Al-Maidah ayat 3 jelas menyatakan bahwasanya agama Islam itu Rasulullah datang sudah sempurna. Artinya apa? Syariat-syariat yang sudah Rasulullah ajarkan ini bukan berarti dari awal lagi. Tidak membolehkan berzina. Jelas-jelas Al-Quran melarang, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Tapi dia mengatakan silakan boleh berzina. Kemudian belum lagi yang mungkin viral juga, bahwasanya ditemukan indikasi adanya semacam sedekah wajib. Ini yang kemudian oleh orang-orang alumni lulusan Al Zaitun, di mana mempunyai jenjang-jenjang kepangkatan tertentu atau pimpinan-pimpinan tertentu, di tingkat yang tertinggi dia menikmati hasil, tetapi yang di tingkat terendah inilah yang sampai akhirnya menghalalkan mencuri, menghalalkan merampok. Ini sudah ditayangkan ya di media sosial, di televisi, bagaimana orang-orang yang mengaku alumni lulusan Al Zaitun didoktrin bahwasanya harta orang yang bukan kelompoknya halal. Seperti itu. Nah, ini kan satu ajaran yang luar biasa, bukan sesat lagi, sesat dan menyesatkan. Ketika seseorang didoktrin, maka dia menganggap apa yang dilakukannya adalah suatu kebenaran. Tidak sedikit orang yang kemudian mencuri harta orang tuanya sendiri. Kemudian ada yang ditugaskan sebagai pembantu, kemudian mencuri harta majikannya. Ini sumber-sumber dana. Terakhir saya mendapat informasi sekitar 200 lebih nomor rekening Al Zaitun itu dibekukan. Karena diindikasikan banyak aliran-aliran dana yang mencurigakan seperti itu. Tapi kan indikasi yang Pak Ustadz tadi bilang itu membenarkan bahwa dia punya KTP aja 5 dan ATM-nya di mana-mana ada. Itu ada motif-motif tertentu nggak sih Ustadz, seorang yang punya pesantren itu kalau punya KTP sampai 5 terus ATM-nya banyak? Ya, kalau sampai apa yang viral di sosial media tentang alumni Al Zaitun yang diminta untuk menggalang dana dengan segala cara, ya, artinya dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Yang penting mereka punya target sekian rupiah terkumpul. Jika tidak terkumpul, maka nauzubillah min zalik, apabila santri itu adalah perempuan, dia merelakan tubuhnya sebagai hukuman, bisa jadi seperti itu. Nah, temuan-temuan seperti inilah yang hendaknya ini perlu diselidiki oleh pihak-pihak terkait, polisi, kemudian juga pihak-pihak penyidik untuk
mencoba menemukan dan mencari kebenaran, mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta. Sementara saksi-saksi sudah ada, viral semuanya, siap mereka untuk melakukan persaksiannya. Alumni-alumni Al-Zaitun yang sudah taubat, ini kan bisa ditanya, disampaikan, diinterogasi, kemudian dikumpulkan bukti-bukti dari alumni, kemudian dari teman-teman yang lain. Ketika bukti-bukti itu sudah dinyatakan cukup bahwa Al-Zaitun adalah satu pondok pesantren di bawah pimpinan Panji Gumilang ini sesat ajarannya dan menyesatkan, maka secara organisasi kelembagaan ia dibubarkan. Tetapi yang terpenting tokoh kuncinya ini harus bertanggung jawab apabila ada unsur pidana di situ, ada unsur penistaan agama, ada unsur pelecehan agama, ada unsur sesat, aliran sesat. Nah, ketika tiga unsurnya terpenuhi, maka pihak terkaitlah yang kemudian menentukan konsekuensi hukum apa yang diterima oleh Panji Gumilang ini. Masalahnya berani atau tidak, itu saja. Karena kasus ini luar biasa sampai ke tingkat Menko Polhukam Pak Mahfud MD berbicara, bukti sudah banyak, temuan-temuan sudah dikumpulkan, tetapi tindakan tegas selalu kita belum sampai kepada pembubaran, tidak sampai kepada pembekuan Al-Zaitun. Dan memang beberapa kiai, beberapa pimpinan pondok pesantren yang lain pun ketika ditanyakan atau ada alasan bahwasanya Al-Zaitun kalau dibubarkan santrinya gimana yang ribuan ini, banyak dari kita, dari kawan-kawan asatis, dari kawan-kawan pimpinan pondok pesantren yang siap menampung untuk kita benahi lagi doktrin-doktrin yang sudah tertanam di kepala santri-santri yang selama ini dididik, didoktrin dengan ajaran-ajaran yang keliru seperti itu. Pro kontra kan masih berlanjut ya, proses pun hukum juga berjalan. Betul. Kemarin terakhir kan dipanggil ke Mabes Polri untuk proses hukumnya. Nah, Pak Ustadz itu kan melihatnya dalam kasus ini harus sejelas-jelasnya, harus terang benderang nggak sih, Tat, untuk memberantas oknum-oknum di dalam ini. Ya, memang kasus Al-Zaitun ini bukan sekedar kasus ajaran sesat atau aliran sesat saja. Kalau boleh saya katakan, mungkin ada dugaan kuat, ada unsur politis di dalamnya. Ada unsur politis di dalamnya. Dugaan kuat bahwa mungkin, kenapa? Karena yaitu tadi, bukti sudah ditemukan, kemudian sampai dipanggil oleh Barreskrim, tetapi tindakan nyata seolah-olah tarik ulur tersebut. Jangan sampai nanti ketika pihak aparat penegak hukum tidak berfungsi atau mandul, akhirnya ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan, di sana terjadi bentrok antara yang pendukung, antara yang menolak. Ini jadi harus ada ketegasan sikap dari pihak-pihak yang berkompeten. Dalam hal ini yang paling berwenang adalah Menko Polhukam. Ini prediksi buruk gak sih, Gap, untuk permasalahan ini, untuk pesantren-pesantren yang lain? Ya, itu memang benar dibutuhkan kehati-hatian. Makanya ketika saya bilang kalimatnya Al-Zaitun itu tidak dibubarkan tetapi diselamatkan. Artinya 1.200 hektar lahan dengan bangunan yang megah, yang lengkap. Ini adalah satu aset yang ketika dikatakanlah secara legal formal dibekukan kegiatan-kegiatan yang diindikasikan sesat, tetapi setelah itu ada tindak lanjut, tidak berhenti sampai di situ. Makanya saya bilang bukan sekedar dibubarkan, tetapi Al-Zaitun harus diselamatkan. Betul, dengan katakanlah ketika format yang saat ini menjadi polemik itu diberhentikan, dibekukan dengan pimpinan Pak Panji Gumilang, maka Menko Polhukam perlu menunjuk bekerja sama dengan Departemen Agama, MUI untuk bagaimana menyelamatkan Al-Zaitun ini sebagai satu aset bangsa, termasuk di dalamnya adalah santri-santrinya. Jangan sampai mereka terbengkalai dengan bahaya ketika doktrin yang sudah masuk di grassroots di santri-santrinya ini sudah masuk tertanam. Ya, kenapa? Yang memberikan doktrin kemudian dipenjara,
tetapi tidak ada pembinaan khusus dari orang-orang yang sudah terdoktrin. Nah, ini harus di refresh lagi kan, apa yang sudah terdoktrin dalam ajaran mereka, otak mereka dengan ajaran-ajaran yang diduga sesat ini harus dikeluarkan, harus dicuci lagi, diisi dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pesan terakhir Ustaz, untuk masyarakat atau umat Islam sendiri, kalau anak ingin jadi ikut masuk atau pesantren, Pak Ustadz itu melihatnya dari segi apanya sih? Yang pasti ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu inda kulli alim. Jangan kalian duduk bersama alim, orang ulama, seorang guru besar, katakanlah misalnya kita ke pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren kita lihat dulu. La tajlisu inda kulli alim illal alimina yad'ukum minal khamsin ila khamsin. Kecuali orang alim tadi, ulama tadi mengajarkan minal khamsin ila khamsin, dari 5 hal kepada 5 hal yang lainnya. Yang pertama, minasyaki ila yakin. Kecuali si ulama ini mengajarkan dari ragu-ragu kepada satu keyakinan. Ketika kita mau menuntut ilmu, kita mau mengaji, mau belajar, maka kita ini berharap agar yang tadinya kita ragu terhadap satu permasalahan, kita menjadi yakin. Yang tadinya kurang yakin, jadi lebih yakin. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Mengajarkan si ulama tadi daripada riya, diajarkan kepada ikhlas. Yang kedua, diajarkan kita minat takabur ila tawadu, mengajarkan daripada rasa sombong terhadap rasa rendah hati. Artinya apa? Kalau ada ulama, kalau ada pondok pesantren, kemudian pimpinan pondok pesantrennya mengajarkan bahwasanya kelompok dianya yang paling benar, yang benar sendiri, sementara yang lain salah, yang lain tidak mempunyai hak yang sama, bahkan hartanya halal diambil. Nah, ini kan jelas keluar dari poin itu tadi. Yang kedua, wa minal adawati ilan nasiha. Mengajarkan daripada permusuhan, diajarkan kepada nasihat. Yang kelima, wa minar rugbati mengajarkan daripada rakus terhadap dunia, diajarkan kepada zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Meletakkan sesuatu itu di dunia itu di kaki, sebagai wahana, sebagai alat saja, tidak di hati. Seperti itu. Jadi 5 hal inilah yang kita lihat dari ajaran yang dianut oleh satu lembaga pendidikan. Apakah ia mengajarkan permusuhan, ia mengajarkan merasa kelompoknya benar, kemudian melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, bahkan ada ajaran-ajaran baru. Ini indikasi kita selamatkan anak kita, hati-hati dalam memilih pondok pesantren. Yang pasti kalau kita belum jelas benar ketika kita hendak memasukkan anak ke dalam pondok, kita selidiki dulu latar belakang pendidikan, track recordnya dari pimpinan pondoknya, bagaimana lulusannya, seperti itu. Jangan sampai nanti kita memasukkan anak ke dalam lembaga pendidikan yang salah, akhirnya anak malah menjadi musuh daripada orang tuanya sendiri. Dia makin jauh dengan orang tuanya karena sudah terdoktrin dengan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Terakhir Bu Ustadz, poin utama dari kasusnya Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang, Pak Ustadz sebagai pendakwah harus begini dan pengennya apa? Baik, terkait dengan apa yang terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun dan juga polemik yang berkembang di media massa dan di seluruh Indonesia ini, maka saya berharap yang pertama, pihak-pihak terkait dalam hal ini yang mempunyai hak untuk, yang punya kompeten untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum harus wajib mengusut tuntas apa-apa yang sudah temuan-temuan yang sudah didapatkan, kesesatan-kesesatan, dugaan-dugaan penistaan agama, dugaan kesesatan lainnya ini harus segera ditindaklanjuti dan ada keputusan yang konkret, yang merupakan satu keputusan hukum terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai institusi dan juga kepada Panji Gumilang sebagai pimpinannya. Itu. Yang kedua, ketika sudah dilakukan atau sudah diputuskan, katakanlah kemudian diputuskan bahwa Al Zaitun ini adalah pondok pesantren
yang mengajarkan aliran sesat, pimpinannya, maka ada upaya pembinaan. Yang tadi saya sampaikan, tidak berhenti hanya membubarkan tetapi menyelamatkan Al-Zaitun. Sekali lagi, saya tidak setuju kalau Al-Zaitun dibubarkan. Dalam artian hanya berhenti sebatas dibubarkan, tetapi Al-Zaitun harus diselamatkan. Ini aset bangsa. Santri-santrinya juga saudara-saudara kita yang mungkin karena keegoisan daripada pimpinannya akhirnya terdoktrin, tercuci otaknya, kemudian ya bisa kita selamatkan, masih kita bisa perbaiki lagi. Tapi biangnya yang melakukan hal ini tentu harus mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan apa yang dilakukan. Tetapi asetnya, santri-santrinya, ini wajib bagi kita sebagai sesama muslim untuk menyelamatkan. Sekali lagi, jangan cuma cukup bubarkan Al-Zaitun, tetapi selamatkan Al-Zaitun karena ia adalah aset bangsa.